Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Gold. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata setelah Perang Dunia Kedua, di mana India berhasil memenangkan kejuaraan Olimpiade untuk pertama kalinya dalam olahraga hoki setelah India dinyatakan merdeka 1 tahun sebelumnya. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berawal pada tahun 1936 di Berlin, Jerman, di mana tim hoki India yang saat itu masih jajahan Inggris bersama dengan pelatih mereka Tapan Das sedang dikawal oleh tentara Nazi untuk menuju lapangan hoki guna memainkan pertandingan final melawan tuan rumah Jerman. Saat itu, tim India diisi oleh pemain-pemain terbaik hoki, dan salah satunya adalah sang kapten timnas yaitu Samrat. Saat tiba di lapangan, tiba-tiba ada dua pemuda India yang mengibarkan bendera India di mobil tim India dan meneriakkan revolusi. Namun langsung dihentikan oleh para tentara di sana. Bendera India pun dibuang, namun diambil oleh Tapan Das dan disembunyikan di dalam bajunya. Para pemain pun memasuki lapangan dan disambut oleh penonton yang bersemangat menonton pertandingan itu. Bahkan, pemimpin Jerman saat itu, Hitler, datang ke sana untuk menonton. Saat semua orang memberikan hormat padanya, hanya tim India lah yang tidak melakukannya. Sebagai tanda protes terhadap pidato Hitler sebelumnya yang menghina perjuangan kemerdekaan India. Tim India Inggris sendiri adalah juara bertahan 2 Olimpiade terakhir. Sedangkan Jerman adalah tim yang belum terkalahkan dalam turnamen saat itu. Dan pertandingan itu pun didengarkan langsung oleh masyarakat di India lewat radio. Pertandingan pun dimulai. Di babak pertama, India berhasil lebih dulu unggul. Namun berhasil disamakan lewat permainan keras Jerman. Skor 1-1 pun bertahan hingga peluit babak pertama dibunyikan. Saat di ruang ganti, tim India pun mulai frustasi karena permainan keras Jerman. Namun Tapan Das saat itu naik ke atas meja dan mengibarkan bendera India dan meminta mereka bermain untuk negaranya. Tim India pun akhirnya mendapatkan motivasi yang tinggi pada babak kedua. Dan hasilnya, India berhasil mengalahkan Jerman dengan skor meyakinkan yaitu 8-1 dan membuat India meraih emas untuk yang ketiga kalinya dalam olahraga hoki di Olimpiade. Namun pada saat itu, lagu kebangsaan Inggris dan bendera Inggrislah yang diputar dan dikibarkan di sana. Lalu Tapan Das mengeluarkan sedikit bendera India yang ia sembunyikan di bajunya untuk menghibur para pemain. Dan kemenangan India itu pun telah menginspirasi para anak-anak di India untuk bermain hoki. Namun, pada tanggal 2 September 1939, Jerman menginvasi Polandia dan memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan pada tanggal 15 September 1939, India menolak tawaran Inggris untuk menjadi negara persemakmurannya dan menuntut kemerdekaan penuh. Dan imbasnya adalah perhelatan Olimpiade tahun 1940 dan tahun 1944 dibatalkan. Dan hal itu membuat Tapan Das terpuruk. Pada tahun 1945, perang berakhir. Dan 1 tahun setelah Perang Dunia berakhir, Tapan Das yang tertidur di jalan karena mabuk menemukan sebuah koran yang memberitakan jika Olimpiade akan kembali digelar pada tahun 1948 di London, Inggris. Dan hal itu membuatnya sangat bersemangat dan bertekad untuk membawa emas Olimpiade kembali ke India. Lalu Tapan Das pun langsung pergi menemui Presiden Federasi Hoki yaitu Mr. Wadia yang sedang ngobrol bersama Sekretaris Federasi Hoki yaitu Mr. Mehta. Tapan Das langsung menyampaikan keinginannya agar Federasi Hoki memberikan tanggung jawab tim hoki padanya.
Walaupun waktu Olimpiade masih 2 tahun lagi, namun Tapandas memiliki misi yang kuat untuk membawa emas Olimpiade ke negaranya tanpa embel-embel Inggris lagi, karena India yang sebentar lagi akan merdeka. Awalnya mereka menolak karena kebiasaan buruk dari Tapandas. Namun, karena melihat keinginan yang tinggi ditambah dengan kecintaannya pada olahraga hoki dan negaranya, akhirnya mereka pun menerima tawarannya untuk membentuk timnya sendiri. Pemburuan pemain pun dilakukan, dan orang pertama yang Tapandas datangi adalah kapten timnya dulu, yaitu Samrat. Namun Samrat mengatakan jika ia sudah pensiun dari dunia hoki, dan Samrat menyarankan Tapandas untuk menemui Imtiaz Shah, wakil kapten dulu di tim hoki. Tapandas pun langsung pergi menemui Imtiaz. Imtiaz pun awalnya menolak dengan alasan ia tidak ingin main untuk Inggris. Namun setelah mendengarkan perkataan Tapandas yang mengatakan jika India sebentar lagi akan merdeka, dan mereka memiliki kesempatan untuk balas dendam dengan mengalahkan Inggris di negaranya sendiri, Imtiaz pun langsung menerima tawarannya. Lalu Sin pun berpindah ke sebuah kota di provinsi Punjab, di mana ada seorang pemuda Punjabi yang sedang bertemu dengan kekasihnya. Dia adalah Himat Singh. Himat adalah pemain hoki di desanya. Saat ia hendak pergi, polisi datang ke sana dan menangkapnya. Mereka pun membawanya ke gedung akademi polisi dan bertemu dengan pimpinan di sana yang ternyata warga Inggris. Mereka pun menawari Himat untuk mendaftarkannya sebagai polisi dan bermain untuk tim hoki polisi Punjab. Namun Himat menolaknya karena keluarganya sangat menjunjung tinggi revolusi. Namun, tetap saja mereka memaksanya bermain di sana. Mereka pun terkesan ketika melihatnya bermain. Namun, setelah mencetak angka, Himat langsung mencoba melarikan diri dari sana. Namun, berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel. Ayahnya pun datang mengunjunginya, dan sang ayah menyuruhnya menerima tawaran mereka agar Himat dapat melindungi keluarga dan kerabatnya dari kekejaman dan kebrutalan polisi di sana. Dan ia pun mengiyakannya. Lalu Tapan mendatangi sebuah desa di Provinsi United dan menyaksikan seorang pangeran di sana bermain hoki. Dia adalah Raghubir Pratap Singh. Raghubir adalah pemain hoki yang hebat, dan permainannya pun membuat Tapan kagum. Selesai pertandingan, Tapan pun mendekatinya dan mengajaknya untuk mengikuti seleksi timnas. Keesokan harinya, Himat pun mengikuti seleksi karena rekomendasi dari Imtiaz. Dan di sanalah Tapan melihat permainan Himat dan ia pun kagum melihatnya. Dan setelah itu pun Tapan berkeliling India untuk mencari pemain-pemain berbakat lainnya. Dan seleksi utama pun dilakukan di Bombay. Dan Raghubir datang ke sana. Ketika bermain, Raghubir masih sangat egois karena tidak mengoper bola kepada teman setimnya termasuk Himat. Dan hal itu membuat Himat marah. Selesai permainan, Himat pun mendatangi Raghubir dan mencoba menegurnya. Namun karena Himat adalah seorang pangeran, ia pun berbicara dengan nada sombong pada Himat lalu pergi. Dan akhirnya Tapan pun mendapatkan nama-nama pemain yang akan dibawanya ke Olimpiade. Dan itu pun diumumkan langsung oleh Presiden Federasi, di mana Imtiaz menjadi kapten tim. Lalu Himat dan Raghubir pun masuk ke dalam tim utama. Dan Presiden Federasi pun mengatakan jika Perdana Menteri Inggris telah mengumumkan bahwa India akan merdeka sebelum Agustus 1948. Dan hal itu membuat tim hoki ini akan menjadi tim India pertama setelah merdeka. Lalu pada tanggal 5 Juni 1947, Imtiaz dan Tapan pergi ke Amritsar di Provinsi Punjab. Di mana pada saat itu, pemberitaan di sana sedang panas karena perpecahan antara India dan Pakistan. Dan hal itu membuat kerusuhan di sebagian wilayah Bengali dan Punjab. Saat tiba, mereka pun dijemput oleh Himat yang sedang bertugas di sana.
Lalu Himmat pun mengantar mereka ke mobil. Saat pergi, mobil mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang di sana. Dan Imtiaz yang seorang Pakistan menjadi bulan-bulanan di sana. Namun Himmat yang ada di sana berhasil menyelamatkannya bersama Tapan dan membawanya ke rumah Imtiaz. Namun, sampai di rumah, ternyata rumahnya telah hangus terbakar. Imtiaz yang sedih akhirnya mengatakan pada Tapan kalau dia akan berhenti dari tim hoki India karena konflik itu. Dan hal itu membuat Tapan dan Himmat sangat sedih. Tepat pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan 1 hari setelahnya, pada tanggal 15 Agustus 1947, giliran India yang mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Dan karena konflik itu pun, para pemain hoki yang sudah terpilih menjadi terpecah. Ada beberapa pemain yang akhirnya membela Pakistan dan beberapa pemain yang pindah ke Australia. Sedangkan Olimpiade hanya tersisa beberapa bulan lagi. Hal itu benar-benar menghancurkan mimpi Tapan. Di tengah keterpurukannya, Samrat pun datang untuk menyemangatinya. Dan Samrat pun mengatakan jika dia akan cuti selama 3 bulan dari pekerjaannya agar bisa membantu Tapan melatih pemainnya. Dan hal itu benar-benar membuat Tapan kembali bersemangat. Ia pun mendatangi beberapa pejabat federasi hoki untuk meminta bantuan dana dan tempat latihan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang membantunya. Di tengah keputusasaan, ia pun melihat beberapa biksu yang sedang meminta sumbangan untuk merenovasi lapangan hoki mereka. Dan Tapan pun mendapatkan ide untuk meminjam lapangan itu untuk melatih timnya. Awalnya guru biksu di biara menolak. Namun, setelah Tapan menyebut nama Samrat, sang guru pun langsung menerimanya. Karena sang guru ternyata sangat mengidolakan Samrat. Akhirnya Tapan pun mendapatkan tempat untuk berlatih. Sedangkan istrinya bersedia memasak untuk mereka dengan menggadaikan semua perhiasannya untuk membeli bahan makanan. Akhirnya mereka pun pindah ke biara bersama dengan semua pemain hoki, termasuk Samrat dan juga sang pangeran. Lalu Samrat pun memberikan posisi pada masing-masing pemain. Namun hal itu tidak membuat senang Raghuber, karena ia tidak mendapatkan posisi favoritnya, yaitu depan tengah. Dan hal itu membuatnya sedikit bersitegang dengan Himmat yang mendapatkan posisi itu. Mereka pun mulai berlatih di bawah asuhan Samrat dan Tapan. Samrat dan Tapan pun mampu membuat para pemain menjadi kompak dan mampu bekerja sama dalam tim. 3 bulan pun berlalu, mereka pun bersiap-siap untuk kembali. Dan pada saat itu, Samrat menyarankan Tapan untuk memilih Devang Chaturvedi sebagai kapten tim. Dan Himmat akan menjadi kartu as mereka. Dan Samrat meminta Tapan untuk memainkannya dengan bijak. Lalu Federasi Hoki pun memperkenalkan para pemain mereka, di mana Devang menjadi kapten dan Raghuber sebagai wakilnya. Namun di pertemuan itu, sekretaris hoki yaitu Mehta memiliki rencana busuk untuk Tapan dengan sengaja menyuruh pelayan menaruh obat di minumannya yang membuat Tapan mabuk dan tidak bisa mengendalikan diri. Dan Mehta memanfaatkan situasi itu untuk memecat Tapan dari posisinya. Dan pada akhirnya, tim pun berangkat ke London tanpa Tapan yang telah digantikan oleh Mehta. Tim pun tiba di London. Begitupun dengan tim dari Pakistan yang dipimpin oleh Imtiaz tiba di sana. Inggris yang takut dengan kekuatan India dan Pakistan mencoba memanipulasi pertandingan dengan menaruh India dan Pakistan di dalam satu grup. Hal itu akan membuat salah satu dari mereka gugur. Dan Mehta yang mengetahui itu hanya diam saja. Dan hal itu membuat para pemain India tidak menyukainya. Lalu keesokan harinya, Tapan tiba di London setelah mendapat izin dari Presiden Federasi yang mengetahui masalah Mehta dengan pemain tim. Bahkan,
Mehta pun ditinggalkan para pemainnya pergi berlatih. Saat Mehta mendatangi para pemain di tempat latihan, dia pun kaget saat melihat Tapan di sana dan juga Presiden Federasi di bangku penonton. Lalu Tapan pun bekerja sama dengan manajer Pakistan untuk memprotes dan mengubah daftar grup yang sudah dibuat. Dan hal itu berhasil. Komite pertandingan akhirnya mengubah susunan grup di mana India, Pakistan, dan Inggris berada di grup yang berbeda. Turnamen Olimpiade pun dibuka, di mana tim dari negara-negara lain pun bertanding dan saling mengalahkan. Di pertandingan awal India, Himmat tidak dimainkan oleh Tapan melawan Spanyol. Namun itu adalah salah satu strategi dari Tapan agar permainan Himmat tidak terbaca oleh negara lain. Pertandingan pun terus bergulir hingga sampai ke babak semifinal, di mana di babak itu Inggris akan berhadapan dengan Pakistan dan India akan melawan Belanda. Sebelum pertandingan antara Inggris dan Pakistan dimulai, Tapan mendatangi ruang ganti Pakistan untuk memberikan dukungan pada mereka. Pertandingan semifinal pun dimulai, di mana tuan rumah Inggris berhadapan dengan Pakistan. Di babak awal, pertandingan cukup sengit, namun Inggris berhasil menyarangkan 2 gol ke gawang Pakistan. Dan di babak kedua, Pakistan nampak kesulitan meladeni permainan kasar dari Inggris, dan Imtiaz pun dijaga ketat oleh pemain Inggris. Namun Pakistan berhasil membalas 1 gol lewat titik penalti setelah Imtiaz dilanggar pemain Inggris. Namun hingga peluit akhir dibunyikan, Pakistan tidak bisa menambah gol lagi, dan mereka pun berakhir dengan kekalahan 1-2 melawan Inggris. Namun konflik justru terjadi di tim India, di mana Himmat menuduh Raghuber kalau dia telah mencoret namanya dari tim dan membuatnya tidak bisa bermain. Namun Raghuber menyangkalnya karena dia memang tidak pernah melakukan itu. Dan Raghuber mengatakan jika itu adalah keputusan dari Tapan. Namun Himmat tidak mempercayainya dan hampir saja terjadi perkelahian di sana. Namun berhasil dilerai oleh para pemain lain. Tapan padahal sudah mempersiapkan Himmat untuk bermain di semifinal. Namun sebelum pertandingan dimulai, kapten tim dan juga Raghuber menceritakan kejadian itu pada Tapan. Dan Mehta yang ada di sana tidak mau mentolerir sikap Himmat dan memutuskan untuk tidak memainkannya. Tapan mencoba meyakinkan mereka untuk tetap memainkan Himmat. Namun Mehta, kapten tim, dan juga Raghuber menolaknya. Dan alhasil, Himmat pun ditarik keluar dan digantikan pemain lain sebelum bertanding. Hal itu membuat Himmat kesal. Dia pun marah pada Tapan. Namun Tapan mengatakan jika dia sudah menyiapkan Himmat untuk bertanding di semifinal. Namun Himmat sendirilah yang menghancurkannya karena sikapnya itu. Dan hal itu membuat Himmat terdiam. Pertandingan pun dimulai. Di babak awal, India mencoba menekan, namun tembakan mereka beberapa kali selalu digagalkan oleh kiper Belanda. Sebelum babak pertama berakhir, Belanda pun berhasil menyarangkan gol ke gawang India. 1-0 untuk Belanda. Di babak kedua, India berusaha menyamakan kedudukan. Dan gol itu tercipta dari Raghuber setelah menerima umpan silang dari sang kapten. Dan 1 menit sebelum babak kedua berakhir, Belanda mendapatkan penalti. Namun Belanda gagal mengeksekusinya dan justru membuat India melakukan serangan balik dan berhasil membalikan kedudukan melalui Raghuber. Dan India pun menutup pertandingan itu dengan kemenangan 2-1 atas Belanda dan berhasil melaju ke babak final melawan Inggris. Saat mereka merayakan kemenangan itu, Himmat pergi dari sana dan Tapan terlihat tidak senang dengan kemenangan tadi. Dan dia menganggap itu hanya keberuntungan. Dan Tapan pun marah kepada mereka semua terutama Raghuber karena perselisihannya dengan Himmat.
karena perselisihan mereka itu bisa saja menghancurkan tim, dan Dragubir sangat tertampar oleh kata-kata Tapan. Dan final Olimpiade di cabang hoki pun berlangsung di Wembley Stadium, di mana juara bertahan 3 kali India akan berhadapan dengan tuan rumah Inggris. Para pemain pun memasuki lapangan, namun Himmat lagi-lagi menjadi cadangan. Pertandingan pun dimulai. Kedua tim saling jual beli serangan, namun Dragubir terlihat kebingungan karena dijaga ketat oleh pemain Inggris, ditambah dengan permainan keras dari Inggris. Dan Inggris pun berhasil menjebol gawang India lewat kapten mereka. Lalu Inggris mendapat penalti dan berhasil mengeksekusinya dengan baik. 2-0 untuk Inggris hingga turun minum. Saat di ruang ganti, adu mulut pun terjadi antara Tapan dan Mehta. Tapan ingin memainkan Himmat demi kemenangan India, namun Mehta menolak karena masalah kedisiplinan. Dan Mehta pun mengatakan jika sudah ada 5 orang Punjab yang bermain. Dan hal itu membuat Tapan marah, karena Tapan memilih pemain demi kemenangan India, bukan karena egonya. Lalu Tapan pun mengambil bendera India yang selalu ia simpan dari Olimpiade Berlin dulu, dan ia tunjukkan pada semua orang di sana. Bendera itu masih ia simpan dengan harapan suatu saat nanti bendera itu akan berkibar untuk kemenangan India. Dan kata-kata Tapan telah membuat Dragubir sadar akan kesalahannya. Dragubir pun akhirnya mendekati Himmat dan memintanya untuk bersama-sama menghancurkan Inggris. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya Himmat bermain untuk tim India di Olimpiade sebagai penyerang tengah. Babak kedua pun dimulai, di mana India langsung menyerang lewat aksi Dragubir yang mampu melewati beberapa pemain Inggris dan langsung memberikan umpan kepada Himmat yang tanpa pengawalan langsung memukul bola ke gawang dan berhasil mencetak gol. Inggris 2, India 1. Namun cuaca di sana berubah dengan turunnya hujan, dan hal itu sangat menguntungkan Inggris yang memiliki pool sepatu yang mampu bertahan di tanah basah. Dan benar saja, Inggris pun berhasil memperlebar angka lewat kapten mereka. Inggris 3, India 1. Tapan yang melihat para pemainnya sangat kesulitan dengan sepatu mereka yang licin, tiba-tiba mengingat perkataan istrinya. Ia pun langsung menyuruh semua pemainnya untuk melepaskan sepatu mereka, dan mereka pun bermain tanpa menggunakan sepatu. Dan hasilnya, India mampu memperkecil kedudukan lewat gol Dragubir. India 2, Inggris 3. Cuaca pun kembali cerah, dan India berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 lewat kapten mereka Devang. Penonton pun mulai memberikan dukungan kepada India. Dan di menit-menit akhir babak kedua, India pun berhasil membalikan keadaan lewat aksi brilian dari Himmat yang mampu mengecoh pergerakan kiper dan menceploskan gol ke gawang Inggris. Dan gol itu pun menjadi gol penutup di pertandingan itu dan sekaligus memastikan India menjadi pemenang di turnamen hoki Olimpiade tahun 1948 di London, Inggris sebagai negara yang merdeka. Dan hal itu disambut gembira oleh penonton di sana dan juga seluruh masyarakat India. Dan pada akhirnya, mimpi Tapan dan juga seluruh masyarakat India pun terwujud ketika melihat bendera mereka berkibar paling tinggi di sana. Dan film pun selesai.